Selamat sore untuk adik-adik mahasiswa keperawatan. Hari ini kita akan kembali berdiskusi tentang MSDM. Untuk topiknya ada konsep wawancara, orientasi, dan pelatihan. Yang pertama masuk ke konsep wawancara. Pengertian dari wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Di sini untuk pengertian, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber, orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Bentuk wawancara, pertama ada wawancara berita, kedua ada wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan, tiga ada wawancara telepon, wawancara pribadi, wawancara dengan banyak orang, wawancara dadakan, wawancara kelompok. Jenis wawancara, ada wawancara bebas. Dalam wawancara ini, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Wawancara bebas terpimpin. Wawancara mengkombinasi antara dua jenis wawancara satu dan wawancara yang kedua. Sikap yang harus dimiliki pewawancara. Pertama, netral. Artinya tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden. Karena tugas hanya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan ataupun tidak. Ramah, artinya menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Adil, bisa memperlakukan responden dengan sama. Hindari ketegangan, harus dapat menghindari ketegangan. Jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara serta-merta. Ini dilakukan dalam situasi yang alamiah. Proses terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan. Wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara dengan berpedoman pada pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat. Wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dilakukan. Dalam hal ini mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar yang sudah disiapkan. Tahapan wawancara ada persiapan, menentukan maksud dan tujuan, menentukan informasi yang akan dikumpulkan, menentukan dan menghubungi narasumber, menyusun daftar pertanyaan. Tahap pelaksanaan, mengucapkan salam, perkenalan diri, mengutarakan maksud dan tujuan, menyampaikan pertanyaan dengan teratur, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara, mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Tahap penyusunan hasil wawancara terdiri dari bagian tema atau topik wawancara, tujuan atau maksud dari wawancara, identitas narasumber, ringkasan isi wawancara. Beberapa hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. Pertama, menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Menekankan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawaban, memotong pembicaraan narasumber, bersikap lebih pandai dari narasumber. Syarat wawancara, pertama ada pewawancara atau wartawan, ada narasumber, ada bahan yang dipertanyakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara, menentukan topik, menetapkan narasumber, menulis daftar pertanyaan,
merencanakan kegiatan wawancara, mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara, membuat janji narasumber dan mengawali kegiatan wawancara, menyempurnakan pernyataan untuk menutup wawancara, melaksanakan wawancara. Jadi 8 hal yang harus diperhatikan. Persiapannya seorang wawancara, yang pertama menyusun daftar pertanyaan, sudah pasti. Ketika melakukan wawancara bersikap sopan. Jadi pendengar yang baik, jangan mengulang pertanyaan, catat hal yang pokok atau penting dari hasil wawancara. Yang terakhir, buatlah rangkuman hasil wawancara. Kerangka wawancara ada topik, calon narasumber, dan pokok-pokok isi pertanyaan. Tujuan dari wawancara untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Langkah-langkah wawancara, tentukan topik, tujuan, daftar pertanyaan, narasumber, lakukan wawancara, pokok wawancara, menyusun laporan wawancara. Saat wawancara, yang pertama memperkenalkan diri, terus menyebutkan nama narasumber dengan benar, bersikap sopan. Pertanyaan sesuai dengan tema. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, jadi pendengar yang baik, jangan berdebat. Mencatat semua informasi penting, mengucapkan terima kasih apabila sudah selesai wawancara. Etikanya, identifikasi diri dengan menyebutkan nama, jelaskan tujuan dan topik wawancara, datanglah tepat waktu, perhatikan penampilan termasuk cara berpakaian, sikap sopan santun dan ramah, menggunakan bahasa yang komunikatif. Laporannya ada topik, narasumber, tujuan, tempat, tanggal, informasi hasil, dan kesimpulan. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan. Pertama, topik wawancara dan narasumber yang akan diwawancarai. 2. Tanyakan informasi yang ingin didapat dari narasumber. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun, hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Cara melakukan wawancara, tentukan topik narasumber yang kamu wawancarai, susun daftar, lakukan wawancara sederhana sesuai dengan daftar pertanyaan yang dibuat. Keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh sikap wawancara. Selain jurnalis juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap wartawan. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara akan berlangsung akrab alias komunikatif. Jadi ini wawancara tuh kurang lebih mirip ya saat adik melakukan pengumpulan data asuhan keperawatan. Di sana kan kita melakukan pengkajian dengan cara mewawancarai klien atau pasien. Jadi hal-hal di atas perlu diperhatikan saat melakukan wawancara atau pengumpulan data. Tapi khusus pada mata kuliah ini adalah topiknya wawancara. Jadi hal di atas harus diperhatikan. Siapa tahu nanti kedepannya adik-adik menjadi atau melamar pekerjaan menjadi orang yang diwawancarai, atau kalau sudah bekerja memiliki jabatan dan melakukan wawancara terhadap pelamar pekerjaan. Jadi ini bisa diingat nanti ya. Sekian untuk topik yang pertama tentang wawancara. Kita lanjutkan ke topik yang berikutnya, yaitu orientasi. Setelah tadi kita melakukan wawancara terhadap pelamar pekerjaan misalnya yang baru, kemudian sudah memenuhi persyaratan, kita terima. Yang pertama biasanya dilakukan di tempat kerja adalah melakukan orientasi terhadap orang atau pekerja baru. Orientasi adalah tingkah laku dan sikap karyawan yang bisa menimbulkan harmoni di dalam pekerjaan dan membuat kinerja karyawan meningkat secara individu dalam suatu perusahaan. Tujuannya memberikan bantuan pada karyawan sehingga bisa bekerja dengan baik dan mencapai produktivitas kerja serta berujung pada tercapainya tujuan perusahaan. Manfaat: bisa cepat menyesuaikan diri, cepat mengerti budaya organisasi,
Memiliki pola pikir yang sejalan dengan perusahaan, persiapan untuk menjalankan tugas di perusahaan, meminimalisir perasaan cemas, cepat memiliki rasa kebersamaan, mempermudah proses sosialisasi. Macam-macamnya ada orientasi perorangan atau personal, orientasi waktu atau temporal, orientasi tempat atau spasial. Bisa dibaca nanti pengertiannya. Tahapannya yang pertama mempersiapkan karyawan baru. Di sini seharusnya memiliki rasa menjadi bagian dari organisasi perusahaan. Tanggung jawabnya di unit SDM dan supervisor. Mempertimbangkan pemakaian pembimbing teman baik, memakai checklist orientasi, jadi dibuatkan checklist apa saja yang harus diorientasikan pada karyawan yang baru, menyediakan informasi yang menunjang, menyampaikan informasi orientasi dengan efektif, menghindarkan informasi berlebih, bisa dilihat penjelasannya, evaluasi dan tindak lanjut. Staf SDM atau manajer bisa mengevaluasi efektivitas dari proses orientasi. Keuntungan orientasi di sini berdampak pada keberhasilan jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian dan survei dari penyedia kerja menyebutkan bahwa sosialisasi karyawan baru serta komitmen awal dipengaruhi oleh orientasi secara positif. Permasalahannya, masalah ketika memasuki suatu kelompok itu menjadi masalah. Ada yang biasanya tidak cepat beradaptasi dengan tempat kerja baru. Harapan naif, kenyataan tidak sejalan dengan harapan tertentu yang menimbulkan masalah. Lingkungan pekerjaan pertama, lingkungan baru banyak menimbulkan pertanyaan untuk karyawan baru, seperti apakah lingkungan mendukung atau tidak. Hal-hal yang harus dihindari dalam orientasi hanya menekankan pada kertas kerja, peninjauan yang kurang lengkap, tugasnya tidak detail bagi karyawan baru, jadi kurang dijelaskan apa tugas-tugasnya, apa kewajibannya, apa haknya, pemberian informasi yang terlalu cepat dan banyak sehingga karyawan baru yang menjadi tidak fokus. Program orientasi ada company, ada customer and competitor, ada customers and manners, ada team, ada company regulation, ada job, ada facilities. Saya kira sekian untuk materi tentang orientasi. Nanti bisa disimak kembali di handout-nya. Sekarang kita akan masuk untuk materi ketiga tentang pelatihan. Menurut pendapat ahli, pelatihan sebagai bagian proses pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan. Nah, sebagai contoh misalnya seorang perawat tamat dari sekolah perawat biasanya sudah dibekali beberapa pelatihan. Kalau adik-adik perawat yang mungkin sudah dilakukan ada pelatihan BTN, CLS. Nanti setelah tamat mungkin akan mengikuti pelatihan lain seperti pelatihan untuk ruang operasi, pelatihan perawatan pasien di ICU, dan pelatihan yang lainnya. Komponen dalam pelatihan ada tujuan dan sasaran pelatihan, para pelatih, materi pelatihan, metode pelatihan, peserta pelatihan. Jadi ada beberapa komponen dalam pelatihan. Sasarannya dari pelatihan sudah jelas kalau secara umum untuk meningkatkan kinerja ya, meningkatkan penghayatan jiwa, ideologi, produktivitas kerja, kualitas kerja, perencanaan SDM, sikap moral dan semangat, rangsangan agar pegawai mampu berinteraksi maksimal, meningkatkan
kesehatan keselamatan kerja, keseragaman, perkembangan pribadi pegawai. Manfaatnya sudah jelas, terutama yang pertama yang ingin dihasilkan setelah proses pelatihan adalah peningkatan produktivitas kerja, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, meningkatkan semangat kerja atau seluruh tenaga kerja dalam organisasi, mendorong sikap keterbukaan, memperlancar jalannya komunikasi, penyesuaian konflik secara fungsional, jenis-jenis dari pelatihan. Yang pertama ada untuk keahlian skill, pelatihan ulang atau retraining. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional, keempat ada pelatihan tim, kelima adalah pelatihan kreativitas. Itu ada 5 ya. Metode pelatihan karyawan. Yang pertama ada on the job training. Ini mungkin sudah sering adik-adik dengar. Ini caranya pekerja atau calon pekerja ditempatkan dalam kondisi pekerjaan yang real ya. Training itu biasanya di awal adik-adik mulai bekerja di suatu rumah sakit atau suatu tempat kerja baru. Rotasi itu pelatihan silang. Cross train biasanya dilakukan juga di awal-awal, nanti digunakan untuk memilih di mana posisi yang cocok untuk pekerja tersebut. Magang, ceramah kelas dan presentasi video, pelatihan vestibul, permainan peran dan model perilaku, case study, simulasi, belajar mandiri dan proses belajar terprogram. Ada pelatihan lab, pelatihan tindakan, role playing, in basket technique, manajemen games, behavior modeling, dan ada object oriented program. Itu evaluasi program pelatihan yang pertama kita bisa lihat ada dari reaksi, yang kedua dari learning, yang ketiga dari perilaku. Diharapkan dengan pelatihan terjadi perubahan perilaku pada karyawan. Tentu yang diinginkan adalah perilaku yang meningkatkan produktivitas. Hasil yang kelima, biaya yang efektif. Dimaksud untuk mengetahui besar biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan, yaitu antara biaya program dengan biaya permasalahan. Sekian untuk materi yang ketiga tentang pelatihan, mungkin bisa bermanfaat nanti untuk adik-adik. Selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi. Selamat sore dan terima kasih.